Baik, ketemu lagi dengan saya Ignatius Sarana Putranto. Ini video yang berikutnya masih di chapter 2 Sistem Informasi Akuntansi. Ini video yang ketiga ya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang data input atau bagaimana memasukkan data ke dalam sistem. Nah, sekarang di video ini yang mau saya bahas adalah tentang penyimpanannya. Jadi ini siklus berikutnya. Aktivitas berikutnya dari siklus pemrosesan data yaitu penyimpanan data. Nah, di sini poin utama yang penting untuk kita pahami bersama adalah accountants need to understand how data are organized and stored in an ICE and how they can be accessed. Jadi, kita sebagai akuntan itu harus memahami dengan baik bagaimana data itu dikelola, termasuk juga nanti bagaimana data itu akan disimpan di dalam sistem informasi kita, dan pada akhirnya bagaimana data itu dapat diakses dengan baik. Nah, maka nanti yang akan kita lihat adalah beberapa contoh penyimpanan data atau data storage kan gitu. Yang pertama ledger. Ledger ini atau buku besar ini jelas sudah sangat ini ya, sangat dipahami oleh teman-teman mahasiswa kan gitu ya. Oke, maka di sini a ledger that contains summary level data for every asset, liability, equity, revenue, and expense account of the organization. Jadi ledger itu sebenarnya juga merupakan penyimpanan data. Ketika teman-teman menuliskan di entah itu di general ledger maupun di subsidiary ledger ya, di buku besar maupun buku besar pembantu, ya itu sebenarnya sudah merupakan salah satu cara untuk menyimpan data. Kayak ada general ledger, ada subsidiary ledger, jelas buku besar pembantu itu berisi tentang data-data yang lebih detail. Ya, maka di sana disebutkan a subsidiary ledger contains detailed data for any general ledger account with many individual sub-accounts. Yang biasanya ada buku besar pembantu itu adalah buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Ya, bedanya dengan general ledger, kalau general ledger misalnya diisi angka saldo utang atau piutangnya, tetapi di subsidiary ledger kita bisa secara detail menampilkan dari utang sekian ratus juta itu misalnya, nah itu secara terinci utang apa saja, ya, kepada siapa aja, atau piutang senilai sekian ratus juta itu kalau di subsidiary ledger bisa kita detailkan piutangnya ini atas nama siapa saja. Jadi fungsi dari buku besar pembantu itu adalah untuk menyediakan data yang lebih rinci. Nah, kemudian tambahan informasinya, the general ledger account corresponding to a subsidiary ledger is called a control account. Jadi, akun yang terhubung dari general ledger ke subsidiary ledger itu disebut dengan akun pengendali atau akun kontrol. Contoh misalnya, kalau di general ledger-nya tertulis angka 4.900.000 untuk piutang, maka di subsidiary ledger itu ada rinciannya, 4.900.000 itu terdiri dari apa saja. Oke, kemudian storage yang kedua adalah coding teknik atau teknik pengkodean. Ya. Coding is the systematic assignment of numbers or letters to items to classify and organize them. Jadi kita membuat pengkodean ini dalam rangka untuk mengelola item-item yang kita miliki ya, ketika kita akan mencatat data-data transaksi. Nah, teknik pengkodean itu ada beberapa macam, ada yang disebut dengan sequence codes, kemudian block code, group codes, dan mnemonic codes. Sequence codes ini berarti teknik pengkodean dengan cara pembuatan kode secara urut, codingnya urut. Ini yang sering teman-teman lihat di invoice ya. Ketika invoice ada nomor urut tercetak, nah itu biasanya menggunakan kode atau pengkodean secara sekuensial, secara urutan. Kemudian kalau block code itu berarti kita mempunyai kode-kode tertentu di mana kode ini modelnya seperti blok-blok. Ya. Dan blok-blok ini nanti akan memisahkan antara satu jenis item dengan jenis item lainnya, dengan jenis barang lainnya. Maka seperti contoh misalnya kode
1000000 sampai 1999999 itu untuk produk elektronik. Kemudian kode dengan blok dari 2000000 sampai 2999999 itu untuk item lemari es. Nah, itu contoh pembuatan block code. Jadi pengkodean itemnya kita buat dengan blok-blok tertentu. Oke, nah itu block code ya. Jadi pengkodean ketika kita menerapkan dengan model blok-blok tertentu untuk memisahkan antara kelompok barang yang satu dengan kelompok barang yang lain. Nah, kemudian ada pengkodean secara grup. Pengkodean secara grup ini artinya adalah, atau konsepnya ya, itu ketika kita membuat coding dengan angka-angka tertentu, nah semua angka ini mempunyai makna berdasarkan urutan atau posisi angkanya. Contoh misalnya di sini digit position 2 digit pertama itu melambangkan lini produknya apa, ukurannya berapa, stylenya apa. Kemudian angka dengan digit ketiga itu melambangkan warna. Digit 4 sampai 5 itu tahun pembuatan, berarti 2 tahun terakhir, dua angka pada tahun biasanya ya. 2 angka terakhir pada tahun. Kemudian digit 6 sampai 7 itu optional features. Artinya di sini kita bisa melihat ada 7 digit kode yang dipakai. Jadi semua angka itu memiliki makna tertentu berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, ini sebenarnya model yang paling banyak dipakai ketika membuat pengkodean terkait dengan nomor identitas. Contoh misalnya nomor identitas mahasiswa. Nomor identitas mahasiswa yang terdiri dari rangkaian angka itu punya maknanya masing-masing. Misalnya dua angka pertama itu melambangkan tahun angkatan. Kalau angkatan 2019 berarti dua angka pertamanya 19. Kemudian misalnya digit ketiga 45 itu melambangkan kode universitas, kode fakultas, dan kode prodi. Dan 3 digit terakhir itu baru menunjukkan nomor urut mahasiswa berdasarkan urutan daftar ulang. Nah, misalnya seperti itu. Itu contoh group codes. Jadi setiap angkanya itu bisa punya makna sesuai dengan kelompoknya masing-masing. NIK kita juga sebenarnya menggunakan group codes. Sama, ada maknanya itu. 3370 sekian dan seterusnya. Kemudian teknik pengkodean yang terakhir adalah mnemonic codes. Mnemonic ini konsepnya terkait dengan sesuatu yang mudah diingat oleh manusia, istilahnya mnemonic. Maka konsep mnemonics ini sebenarnya menggabungkan antara huruf dan angka, ya, numbers and letters. Dan ketika penggabungan huruf dan angka ini konsepnya juga mirip dengan group codes, yaitu ada maknanya masing-masing. Misalnya seperti yang contoh di bukunya Romney and Steinberg itu kan kode mnemoniknya adalah dry 300W05. Dry itu melambangkan atau merepresentasikan jenis barangnya, dryer, pengering gitu ya. 300 itu menunjukkan kelas barangnya, ternyata dia barangnya ini merupakan barang kelas low end. Kemudian W itu kode warna, white. Kemudian 2 angka terakhir itu menunjukkan pembuatnya siapa. Jadi dalam aturan mnemonik ini memang bisa gabungan antara huruf dan angka, tetapi semuanya tetap memiliki makna. Dan sudah didesain sedemikian rupa sehingga nanti orang yang paham dengan kode ini, dia langsung tahu kode ini maknanya apa. Jadi memang mudah diingat. Ini sesuai dengan konsepnya, yaitu mnemonik, di mana hal yang bersifat mnemonik itu berarti hal yang bisa diingat oleh manusia secara mudah. Jadi ini berbagai macam contoh coding teknik atau pengkodean. Perusahaan mau pakai yang mana, nah itu tergantung kebijakannya masing-masing kan gitu ya. Bisa pakai sequence, bisa pakai block, mau pakai grup juga nggak masalah, mau menggunakan mnemonic untuk memisahkan tiap item barang dagangan juga nggak masalah. Yang penting konsisten. Oke, kemudian
untuk pengkodean ada guidelines-nya, ada panduannya agar pengkodeannya itu lebih baik gitu ya, better coding system. Yang pertama seperti yang terakhir tadi saya sampaikan, be consistent with its intended use. Ya, saya tadi mengatakan mau pakai teknik yang manapun nggak masalah, yang penting konsisten ya, jangan terlalu sering diganti kan gitu. Nanti malah bingung sendiri. Yang kedua, allow for growth. Pastikan bahwa coding atau kode yang dipakai itu memungkinkan ketika nanti perusahaan mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Contoh misalnya perusahaan atau perusahaan memberikan nomor karyawan, kan biasanya gitu ya. Ketika perusahaan memberikan atau membuat nomor identitas atau nomor induk karyawan, ya jangan hanya dibatasi dengan 3 digit misalnya. Kalau hanya dibatasi 3 digit, maka nanti otomatis hanya berhenti di nomor karyawan 999. Akan jadi masalah kalau nanti ternyata perusahaan berkembang sangat pesat, ternyata mereka punya karyawan ke 1000, udah nggak masuk lagi itu nanti. Jadi maksudnya allow for growth itu adalah pastikan bahwa teknik pengkodean yang diterapkan itu memungkinkan ketika perusahaan mengalami perkembangan. Loh Pak, berarti amannya gimana ya? Kalau mau aman, ambil aja asumsi maksimal. Katakanlah ya paling maksimal banget karyawan saya 1 juta atau 100.000 atau 10.000. Tinggal nanti yang depannya kan bisa diisi 000 misalnya kalau secara komputer. Tetapi yang pasti ketika nanti mengalami perubahan, jangan sampai itu terhambat hanya karena kodenya habis space-nya ya, atau jatahnya. Kemudian yang ketiga, be as simple as possible to minimize cost, facilitate memorization and interpretation, and ensure employee acceptance. Apapun teknik pengkodean yang mau dipakai terserah, tapi pastikan kodenya itu simple, jangan terlalu rumit. Kenapa? Kalau semakin rumit makin sulit diingat. Itu kendalanya. Ya, maka simple saja, simple juga itu bisa meminimalkan cost gitu ya, karena nggak perlu cost yang besar untuk memberikan kode yang terlalu unik dan panjang bagi semua produknya. Dan ensure employee acceptance, pastikan bahwa karyawan itu juga menerima dengan teknik pengkodean itu sehingga mereka bisa menggunakannya dengan baik. Kemudian yang keempat, be consistent with the company's organizational structure and across the company's division. Ya, harus konsisten. Konsisten ini diulang-ulang, tetapi meskipun konsepnya agak berbeda. Kalau yang pertama tadi konsisten terkait dengan penggunaan, kalau yang terakhir ini konsisten dengan struktur organisasinya. Ya, itu yang harus dipertimbangkan. Nah, ketika menggunakan 4 prinsip ini, 4 guidelines ini, maka bisa dipastikan teknik pengkodeannya akan memberikan hasil yang lebih baik. Nah, kemudian storage data yang berikutnya adalah chart of account. Sebagai mahasiswa akuntansi tentu sudah sering melihat ini, daftar akun. Ya, ketika teman-teman mempelajari mata kuliah akuntansi keuangan, berkutat dengan banyak sekali atau beragam sekali daftar akun kan gitu ya. Yaitu suatu daftar yang isinya adalah kode dan nama akun yang dipakai perusahaan ketika menjalankan transaksi bisnisnya. Daftar akun inilah yang menjadi dasar pencatatan. Misalnya ketika ada penjualan secara tunai, jurnalnya bagaimana. Nah, kita lihat akunnya apa yang dipakai berdasarkan daftar akun yang ada di perusahaan. Maka chart of account, daftar akun, apapun bentuknya, itu adalah contoh penyimpanan data. Mulai dari misalnya yang paling umum kan seperti ini ya. Akun dengan kode 100 sampai 199 itu aset lancar. 200 sampai 299 itu aset non lancar misalnya. Atau kalau mau dibuat lebih spesifik lagi, aset tetap itu sendiri, aset intangible sendiri itu terserah. Bebas aja, tidak masalah. Yang penting konsisten. Kemudian akun dengan nomor 300 sampai 399 itu untuk semua jenis utang, liabilities. Ya. Kemudian 400 sampai 499 ini ekuitas, 500 sampai 599 itu untuk akun-akun pendapatan, 600 sampai 799 itu akun biaya misalnya. Untuk biaya karena bisa ada banyak jadi diberi space yang lebih panjang. Nah, ini daftar akun, bagaimanapun bentuk akunnya, berapapun kode yang dipakai, itu sudah merupakan contoh dari data storage. Kemudian jurnal, ini juga sama. Ketika teman-teman mencatat transaksi ke dalam jurnal, itu sebenarnya sudah menyimpan data.
Tidak peduli mau itu jurnal umum atau jurnal khusus. Semua jurnal itu berarti merupakan data storage. Kenapa? Karena di dalam jurnal itulah kita menyimpan semua data transaksi perusahaan. Mulai dari tanggal berapa terjadinya, nomor dokumen berapa, akun yang dimasukkan dalam jurnal itu akun apa saja, dengan kode akun apa saja, nilai nominalnya berapa. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi jurnal itu sudah termasuk dalam penyimpanan data atau data storage. Kemudian audit trail, penelusuran atau jejak audit, ini juga merupakan bagian dari data storage. Ini digunakan biasanya ketika kita mau mengecek apakah nilai nominal yang muncul pada nilai saldo itu sudah mencerminkan transaksi yang seharusnya dicatat. Maka audit trail itu bisa ditelusur mundur dari saldo yang muncul terakhir, kita tarik ke belakang sampai ke transaksi awal. Nah, ketika pencatatannya sudah lengkap, ada jurnalnya, ada general ledger-nya, ada subsidiary ledger-nya, ya, maka ini diasumsikan storage-nya lengkap, berarti ketika melakukan audit trail maka akan bisa dilakukan secara lebih sistematis dan lebih mudah. Yang akan jadi masalah kalau ternyata pencatatannya tidak lengkap, yang nggak ada jurnalnya atau nggak ada subsidiary ledger-nya. Nah, ini yang akan sangat merepotkan ketika akan melakukan penelusuran audit. Ya, mau ditelusur kemana atau mau ditelusur dari mana, ini yang tidak bisa dilakukan dengan baik. Nah, ini ya, audit trail is a traceable path of transaction through a data processing system from point of origin to final output or from final output to point of origin. Jadi melakukan audit trail itu bisa dua arah. Dari outputnya, dari output laporan keuangannya kita telusur ke transaksi atau sebaliknya. Yang penting intinya adalah audit trail is used to check the accuracy and validity of ledger posting. Ya, jadi sebenarnya tujuan dari audit trail itu adalah untuk memeriksa keakuratan dan validitas dari posting atas general ledger yang kita lakukan. Apakah angka yang kita posting itu sudah benar dari transaksinya atau belum. Itu tujuan dari penelusuran audit. Nah, kemudian terakhir untuk video tentang data storage ini terkait dengan computer based storage ya. Kalau tadi jurnal dan lain sebagainya, itu konteksnya bisa ada konteks manual. Maka sekarang kalau kita bicara tentang penyimpanan data berbasis komputer, maka kita bicara tentang database, ya, data storage element. Maka biasanya struktur penyimpanan data berbasis komputer itu seperti ini. Dan ini kalau mau dipelajari lebih lanjut, di semester-semester berikutnya bisa mengambil mata kuliah database management system ya. Nanti kita akan bicara tentang ini. Tetapi intinya ketika kita menyimpan data menggunakan komputer, maka ada beberapa hal yang harus kita pahami. Misalnya, contoh di sini adalah data customer. Ya, ini data karyawan. Data karyawan itu terdiri dari beberapa atribut. Customer number, customer name, address, credit limit, balance. Atribut itu adalah properties atau unsur-unsur intrinsik yang melekat pada entitas. Maksudnya, ketika kita mau membuat data karyawan, berarti kita harus memikirkan properti atau unsur intrinsik apa saja yang melekat pada customer. Ya, misalnya, customer pasti ada customer number. Ya. Kemudian ada customer name. Setiap customer kan pasti punya nama. Kemudian ada alamat, batas kredit, dan saldonya berapa. Nah, customer number ini menjadi penting karena kalau dalam konsep basis data, nomor ID atau customer ID itu menjadi semacam identifier ya, atau penentu yang digunakan untuk membedakan antara satu data dengan data lainnya. Nah, itu yang bisa saya jelaskan mengenai pemrosesan data. Setelah ini saya akan menyampaikan video mengenai pemrosesan data dan outputnya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Sampai bertemu di video berikutnya.